Tata orang mereka sih emang. Jadi gimana ya? Susah juga sih emang. Ya, emang baik aja lingkungan sih sebenarnya. Lingkungan kitanya gitu di rumah seperti apa gitu kan. Supaya anak nih kebuka terus cerita. Gimana caranya gitu kan. Kalau udah diem dipendem di kamar tiba-tiba begitu, waduh itu bahaya itu. Itu emang ngeri. Soalnya Ben kena main TikTok lah. Oh enggak sih. Coba main TikTok. Gak boleh sama pemerintah Jinping main TikTok. Ben kan warga negara Indonesia, WNI. Komunis. Itu banyak boti-boti yang di luar negeri itu live lah. Orang Indo. Suaminya bule. Banyak. Yang kayak kemarin Itwil. Iya. Nah, tuh. Akhirnya kan dicekal kan banyak ini. Tapi sekarang juga banyak lah kehidupan. Maksudnya kehidupan normal nih. Kita bernikah berkeluarga ya. Ini nggak melenceng, sebenarnya dia normal, kayak kita normal lah. Dia normal kan, kayak normal. Tapi dia punya pacar on nih. Ya on juga, dengan perempuan on gitu. Bisek berarti dong. Iya. Oh iya. Yang bisek ini yang bahaya. Lebih ngeri sih. Sebenarnya bahaya itu. Iya lebih ngeri lah. Lebih ngeri karena di keluarga normal. Kanan kiri oke dia. Kanan kiri oke gitu. Itu lebih bahaya asli. Bahaya dan itu kan penyakit. Penyakit juga. Iya. Satu resiko penyakit gitu kan. Sama jenis kan lebih gampang terdeteksi penyakit itu gitu. Iya, HIV kan. Berhubungan dengan keluarga gitu. Nah, main lagi sama istrinya dia. Ya gitulah pokoknya. Kan nularin kan. Soalnya ada cerita mereka ini berkeluarga untuk menutupi hal itu. Berupaya untuk sembuh sebenarnya. Iya. Cuman dia nggak terbuka di awal dengan istrinya. Iya, ada kan yang dokter yang boti juga. Iya, jadi harusnya dia nikah sama cewek kan ternyata yang apa bread match itu yang temannya cowok itu kan ternyata itu pasangannya. Kaget kan lu. Iya. Kenapa gue gak pernah disentuh katanya kan. Ternyata itu dia menutupi. Itu normal kan? Normal dia. Secara bentukan fisik normal dia. Manly ya. Dia menikah dengan perempuan dan dia pacaran normal mungkin. Dia pacaran pun nggak tahu gitu kan. Iya. Yang bread match-nya itu. Ya mungkin nggak ngetes waktu pacaran kali harus dites dulu ya. Anjing. Pentingnya ngetes itu. Dosa bangsat. Bilangan Ustaz Iqbal ini. Ya enggak, maksudnya dalam arti sebelum kita memilih seseorang kan sebenarnya kita tahu dulu dong orang ini seperti apa ya, gitu. Circle-nya kan teman-temannya gimana. Kan namanya kita udah jenjang lebih lanjut untuk menikah gitu kan. Kita lebih terbuka kan dengan pasangan kita. Jangan sampai tertutup pas udah deal nih nikah segala macam kayak gitu. Kan kasihan gitu loh. Tapi emang harusnya calon istrinya ya sudah jadi istri ya berarti. Harusnya dia aware kan sebelum dia nikah tuh temennya siapa aja yang sering nongkrong. Nah iya. Kalau misalnya cuman ya misalnya belum nikah, kalau nongkrongnya sama damar terus ya, kan curiga kan? Curiga, iya. Kok nongkrong berduaan terus nih? Kayak gini aja, bini gue juga curiga. Kenapa? Sama Sultan Lurus normal gak sih? Ya, normal aja. Kan podcastan. Ini podcastan kita. Gak kemana-mana ini di rumah ini. Normal aja gue bilang. Adit, normal Dit. Bangke. Karena harusnya dia udah aware kan. Ditanyain kemana aja kalau nongkrong temennya sama aja. Maksudnya sebelum nikah ya tadi. Iya dicatat kan. Dicatat nih. Oh si A, si C. Dan dia tahu nih. Maksudnya kan laki-laki tuh pasti cerita dengan teman dekatnya. Teman dekatnya misalkan si Budi, si A nih, gitu kan. Si A nih. Nah, si pacarnya kan harusnya cari tahu dong gitu. Iya, kan. Sebelum tahu backgroundnya. Kok dia dekatnya si A terus ya gitu kan. Apa emang teman bestinya kan gitu. Besti kan ada hal ya sohib apa besti gitu kan beda-beda. Sohib kan oke lah sama-sama ini. Kalau besti kan beda. Besti lebih ke boti sih. Iya, kok besti kan orang. Ya udah. Tapi kalau lebih sering berdua sama dia terus sama kita ya gitu-gitu kan bisa jadi. Kan beda kan dekatnya cowok yang bener nongkrong sama yang ya tanda kutip maksudnya pasti beda lah. Beda memang, beda. Ya gitu, itu yang bahaya gitu. Itu yang lebih ngeri emang bisek gitu. Jadi yang menurut gue bahaya ya itu tadi yang orang-orang bisek itu. Karena dari bisek itu kalau dia nggak dapat pasangannya yang besti tadi, misalnya ada bestinya kan, syukur nggak ada bestinya. Dia cari orang yang bisa diajak seperti itu. Iya. Yang bisek ini dianya normal, dia nyari yang kemayu lah, kayak melambai itu. Nah itu maksudnya dia nyari gitu. Atau dia jadi predator yang anak-anak. Nah itu sebenarnya yang bikin bahaya itu. Iya. Nah orang bisek itu kenapa bisa bisek?
karena pernah melakukan hal itu pada Kayak saat korban dulu. juga Korban, mungkin dulu korban. Rata-rata sih emang traumatik lah. Korban Iya. emang rata-rata. Dan di alam bawah sadarnya dia pas sudah beranjak dia punya duit gitu kan, dia punya kuasa ya melakukan hal seperti itu gitu kan. Korban dan keenakan mungkin ya. Ya mungkin gitu kali ya. Fetishnya kan dapet. Iya. Oh enak ya. Coba ya. Coba sama yang si istrinya mungkin udah bosan mungkin kan, coba gitu. Manusia mungkin gitu kali ya. Cuman anjing, maksudnya itu udah enak gitu lah. Barang punya cewek itu enak gitu, mohon maaf ya. Iya. Ngapa nyari bool, lubang matahari anjing. Sensasinya mungkin beda lah. Mungkin kalau misalkan sama dengan istrinya, kalau sambil pukul-pukulan KDRT, kalau sama kawan pukul-pukulan juga gitu kan. Ya, maksudnya batang lu ada tainya lah. Ya nggak tahu sih. Jadi bayangin dah. Anjing. Batang lu ada tainya belum sempat tadi. Cebok. Aduh, orang ambien aja sakit loh. Apalagi aduh batang nih sebenarnya. Iya, jadi orang itu korban gitu, korban traumat zaman mudanya. Harusnya mereka gini, ke psikiater lah. Iya, ke psikiater. Jadi gini, makanya ada kalau misalkan ya ada mungkin gini ya. Ya, kita bukan iniin semua orang ya. Mungkin ada misalkan ada laki-laki usia udah paruh baya usia 40 up belum menikah. Wow. Ada kan kayak gitu kan, bener kan? Nah, itu buat ditanyakan. Betul gak sih? Kalau dia miskin, bisa nggak punya uang mau takutnya nggak ada yang ngapain. Ya mungkin itu, mungkin atau nggak ada perempuan yang mau dengan dia. Ya, karena dia minder. Mungkin kan. Tapi kan kita harus rangkul orang gitu sebenarnya. Ya. Kayak misalnya kita keluarganya nih, salah satu keluarganya, ini kenapa sih gitu kan, nggak mau gitu kan. Apa dari orang tua udah ini nggak mau. Apakah ada hal yang dia ini mungkin dia masih kuliah atau sekolah atau ngejar karir bisa jadi dia nggak ngurus itu ya oke lah. Tapi kan hasratnya manusia ini pasti ada gitu kan. Itu harus ditanyakan. Yang jadi pertanyaan itu takutnya dia jadi predator. Entah ponakannya kah? Bisa jadi kan? Bahayanya itu juga sih. Bahaya itu. Atau dia. Nah kalau misalkan bukan keluarganya nih, bukan ponakannya segala macam, dia nggak mau predator di luar. Orang lain ya. Orang lain nih di korbannya. Kan gitu. Maksudnya dirangkul ditanyain kenapa nggak seperti nggak menikah gitu. Kadang ada mungkin dia trauma sama cewek, diputusin. Kalau di keluargaku tuh ada dia nggak nikah. Bujang tua. Cowok. Laki-laki dan perempuan. Nah, kalau yang perempuan nih traumatik memang. Karena masalah percintaan. Dan jadi gitu. Kalau yang laki-laki entah. Tuh gak sempat tanya, Bian. Iya, sana udah. Dia orangnya normal sebenarnya, tapi emang minder dengan orang. Nah, itu kan ada kan yang minder. Jadi orang kalau yang laki-laki ini dia minder, ketemu siapapun pasti minder. Ya, ada yang mau gitu. Ketemu dengan laki-laki, mau ketemu dengan perempuan minder. Ada. Jadi kalau misalkan kayak waktu lebaran ngumpul, dia ngumpet. Oh, introvert ya. Ya ngumpet pokoknya udah ngilang, udah entah kemana. Entah kalau orang-orang pada bubar nih, selesai acara, baru nongol orangnya. Oh. Gitu. Jadi kita kalau misalnya lebaran nggak pernah ngeliat beliau tuh. Jadi nggak ngumpul dengan keluarga. Udah paruh baya juga ya? Paruh baya, adiknya bapak. Oh. Adik kandung malah. Jadi adik kandung, kakak. Kakak bapak. Pade dong. Iya pade, gue manggilnya pade. Iya serius. Pade serius. Itu kalau sama bapak mirip mukanya. Oh. 11-12 lah. Namanya adik langsung gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi ada di Cuma Jawa. normal aja kan maksudnya beliau. Normal. Ya normal. Minder kan berarti. Minder kan. orangnya. Minder lah. Tapi ada tipe seperti itu, minder. Ada, Tapi kalau tapi dia enggak jadi predator gitu kan, enggak jadi ini gitu. Minder orangnya. Minder. Kalau misalnya ada cara ngumpet orangnya, entah kemana. Itu memang dari dulu. Dari dulu. Oh. Ntar kita udah ini baru nongol. Hahi aja udah. Tapi emang suka sama anak kecil. Tapi enggak predator. Oh iya. Dulu waktu zamanku kecil sering kalau ada dia di jalan gitu, beliin kue, beliin es gitu. Tapi enggak aneh gitu, maksudnya enggak aneh. Di luaran mungkin Bin karena Nah mungkin enggak tahu. Enggak jadi nih. Enggak baik-baik aja Pak Din baik kok. Bisa jadi sih ya, enggak tahu juga kan. Pak De, kalau nonton. Enggak baik aja. Mungkin ada ya laki kayak keluarga lu pun ada keluarga tipe orang minderan maksudnya. Jadi dia secara ekonomi juga maaf kurang. Ada tuh ya, keluarga kan jauh ya, ekonomi juga mungkin ya karena kondisinya dia nggak bekerja ya, gitu kan. Keluarga jauh jadi dia sekolah juga kurang kan. Orang dulu kan kalau misalkan
nggak sekolah ya udah gitu kan. Iya. Nah emang nggak sekolah. Jadi orang lain pada sekolah nih, ada yang kakak sekolah, dia enggak. Emang malas aja. Nggak mau, malas sekolah. Oh. Lebih senangnya dia membantu orang tuanya di ladang. Oh, sekolah alam. Ya, jadi dari dulu emang orang-orang sekolah nih dia ke sawah, nyangkul, bantu-bantu gitu, senangnya gitu dari sampai sana. Makanya dia punya keluarga untuk mengelola ladang gitu loh, gitu. Sampai sekarang berarti dia. Jadi sampai sekarang. Dia emang nggak sekolah, cuman kalau ngitung duit bisa ngitung duit aja. Oh. Kalau ngitung angka nggak bisa, baca bisa masih. Oh. Ngitung duit jago. Oh. Ngitung duit jago apalagi ya, Meksiko ya. Iya, kartel. Ya Meksiko kan nggak bisa baca tulis. Kalau yang perempuan itu emang dia pernah Ya, dikecewain lah. Juga ya, trauma itu. Kecewain, ya sampai sekarang udah. Oh, nggak nikah juga. Nggak nikah. Ada orang yang seperti itu. Ada. Cuman syukurnya ya nggak mati. Dan dia memilih menyendiri gitu kan. Ya, ada dia emang apa ya, bertahan dengan kesendiriannya. Bertahan. Maksudnya ya udahlah, mati ada aja keluarga nih. Kayaknya capek juga sih, udah. Kayaknya dia capek drama sih, berdrama dengan kan kita berkeluarga berdrama gitu kan, bener nggak sih? Pasti. Ada banyak dramanya, lika-likunya, terus ya gitu, dia nggak mau seperti itu. Ya hubungan pasti ada dramanya kan. Nggak mau terikat ya. Nggak mau terikat gitu, dan emang orangnya juga nggak mesti diatur gitu. Ya syukurnya nggak boti aja. Nggak. Yang khawatirnya ya itu tadi, yang khawatirnya tuh udah berkeluarga tapi masih bisek itu yang bahaya. Dan susah, itu dia pasti mewarisi ya predator yang baru gitu loh. Dan kita agak susah mendeteksinya orang-orang modelan itu. Ya emang nggak kelihatan. Lebih apa ya, lebih gampang yang memang yang kelihatan secara fisik yang boti gitu kan, kita udah bisa nih. Bahaya nih. Hal yang fisik secara boti emang bawaan kan tadi kan dibilang dari lahir kan. Dari lahir udah ada gitu. Udah emang kemayu duluan gitu kan. Nah, sebenarnya tuh dari sisi itu bang bisa ke arah boti atau bisa dengan normal dia punya keluarga ada, tapi tetap kemayunya nggak hilang. Tetap dengan gayanya dia gitu kan. Emang intinya lingkungan sih sebenarnya. Iya, lingkungan, pergaulannya kayak apa. Iya, pergaulannya dia kemana. Terus lingkungan di rumahnya juga gimana gitu kan. Kalau di rumahnya juga udah dia nggak dipeduliin gitu kan, otomatis kan dia cari pelarian keluar. Iya, betul. Ya kan, dengan circle-nya dia lebih aware kayak keluarga, padahal keluarga di rumahnya harusnya lebih aware dong dibandingnya circle-nya. Akhirnya kan dia terjerumus di dalam hal kayak gitu loh. Dan susah untuk keluar lah. Iya gimana, susah udah pasti seperti itu kan karena pilihannya dua aja kan. Dibunuh atau membunuh. Iya kayak gitu. Yang baru-baru di Batam? Iya, dibunuh. M. Yusuf? Disikatnya langsung. Dibunuh, pacarnya kan? Pacar disikat. Iya kan, dia dari Bali kan, terus ke Batam balik. Dia tuh kontrak di deket kosannya pacarnya nih. Iya, mantau dia. Iya. Mantau. Oh, ternyata ini pacar. Oh, dia ada pacar baru. Bagusnya pacarnya nggak diapa-apain. Malah lari. Udah dikejar. Mau disikat juga ya? Iya, di tahu ya. Supermarket gitu kalau nggak salah. Wow. Dikejar lari. Emang ngeri emang. Lari. Dendam yang. Nah itu kan. Ya orang-orang kayak gitu mau keluar pun susah kan. Ya pilihannya dua kan. Kalau nggak membunuh, dibunuh. Soalnya kalau misalkan dia nggak. Ya banyak sakit hati sih mungkin ya. Iya. Susah. Makanya dua aja pilihannya. Kalau sudah masuk circle itu, kalau membunuh, dibunuh. Kalau udah yang sudah mereka jadi pacar gitu ya. Atau mereka bisa ke Thailand menikah. Tapi emang di negara kayak Thailand kayaknya emang dihalalkan, memang dilegalkan gitu. Iya, negaranya karena open mereka. Kelamin aja banyak ya, open. Mereka open gitu loh. Sebenarnya ya itu sih. Ya circle tadi. Dan orang-orang seperti mereka tuh yang dikasih kelebihan, orangnya tuh rajin. Iya, itu. Bener kan? Rajin, mau gitu loh. Maksudnya mau belajar gitu loh. Mau belajar apapun, dia mendalami gitu. Itu. Tapi kalau di Thailand lebih gampang mendeteksinya. Lady boy. Dia tapi nggak kelihatan ya. Lady boy mirip ya. Iya. Cantik orangnya, tapi lady boy. Boy. Kalau yang susah kita mendeteksi ini yang normal kayak kita inilah. Terus secara tampilan fisiknya bagus, maksudnya. Ya, family man juga kelihatannya gitu, family man, punya keluarga, tapi di satu sisi dia punya circle yang pertemuannya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Ini backstreet ya. Party di situ. Nah, itu. Kan ada yang di mana Surabaya, Jakarta yang clubbing yang. Nah, iya itu kayak gitu. Isinya gay semua. Bangsat. Kekar-kekaran badannya. Iya.
Makanya lu kadang mau nge-gym Sebenarnya nggak apa-apa nge-gym, cuma kan ya gitu rata-rata di tempat itu lah. Lebih kalau mau nge-gym juga kan. Takut diincer. Enggak tahu. Kalau tak incer sama tante sih nggak apa-apa. Enak nih ada pendapatan sampingan. Ada Tambahan set job. Kan ada juga kayak gitu. Ada memang. Set jobnya seperti itu. Nah, itu juga kan katanya ada juga dia ngelainin tante, dia ngelainin om-om. Itu yang ya itu tadi baik lagi. Isek tadi. Isek. Jadi ada double job dia. Dia butuh, dia bisa ke tante, bisa ke om-om, dia sama-sama dapat duit kan. Iya. Kayak aduh, ngeri ya. Sama si tante dikasih mobil, sama si om dikasih rumah kan. Wow. Nah, Paket komplit. apartemen lah ngomongnya, apartemen. Ya udah, hidup enak dia. Enak. Bener kan? Dibiayain kan. Dibiayain, dipiara. Iya, dipiara Iya. udah. Susah kayak harusnya ya minimal dari Tapi kita lah. Rata-rata Memutus ya. mata rantainya lah. Iya. Yang si Ani pun nyarinya juga om-om gitu. Tuh. Pejabat. Ya memang Iya. dari yang sudah Mapan, berkecukupan. Jadi mapan. emang lebih senang dipiara gitu Iya. kan. Kan enak. Kan nggak ada perikatan gitu kan. Maksudnya dia butuh oke. Iya. Ya contohnya kayak sekarang kayak kita kan kalau tahu zaman SMA TTM. Ya. Teman tapi mesra. Teman Kalau tidur sekarang malam. friend with benefits. Aja. Ya kan? Iya. Bener kan? Iya. Kalau zaman sekarang nih, padahal kan kurang lebih gitu kan? Iya. FWB. FWB ya kan? Kalau dulu TTM. TTM tuh nggak berlaku kita sama perempuan. Iya tadi kaum mereka juga berlaku gitu kan? Kok mereka? Iya bener kan? TTM gitu kan? Sama-sama butuh. Dia butuh finansial. Iya. Yang punya finansial butuh hasratnya gitu kan? Betul. Ya udah mau gimana? Kalau kita tahu emang kalau misalnya ada keluarga pian mending ruqyah aja gitu loh. Kayak ruqyah salah satu solusi. Bisa jadi. Kayak ada gangguan dari jin mungkin kan. Bisa jadi. Ini harusnya Ustaz Iqbal nanti kita bahas nih. Iya. Apakah ada jin boti ya kan? Apa jin boti? Ya, sebetulnya emang ada dari kalangan jin yang memang boti. Iya, bawaannya. Iya. Jadi di ruqyah aja. kata si jinnya nih kayak bisa nih. Gue masukin aja kali ya. Iya kan. Bisa bantu kan orang mau sembuh kan apa si aja. jinnya udah ngeliat nih boti nih. Boti nih. Cocok sama gua nih. Masukin satu circle, udah bikin circle kan. Terus jinnya ngomong sama circle yang lain, "Weh, gue punya teman baru nih." gitu. Iya kan? Bikin circle yuk ya. Ngajakin yang lain. Ini ngajakin masuk lah ya kan. Emang harus diputus sih mata rantainya. Tapi ya itu ya. Kita mau ngegebukin juga susah masuk penjara kita. Ya kita mukul masuk penjara lah. Makanya kayak sekarang kayak kita bela diri. Kan namanya bela diri kan kita masih mukul dong. Iya, Daripada kita dibunuh mending kita pukul duluan kan. Iya, iya. Nah, sekarang ada kalau bisa kita mukul duluan, si yang mau dipukul minta apa namanya otopsi apa sih kalau di rumah sakit? Visum ya kan. Visum lapor polisi, kita yang kena. Iya. Padahal nyari gara-gara dia duluan kan. Betul. Nah. Parah gitu. ya. Serba salah. Yang di Jawa Barat sama tuh anak SMP, dia yang pindah ke Bandung, dicariin terus dapat ditusuk kan? Ya. Jadi si anak ini ceritanya dia udah, nah si anak ini dia nggak mau, udah nggak mau pindah kan, dipindah Bandung. sama orang, dia udah cerita mungkin sama orang tuanya. Yeah. Oke, kita pindah ke Bandung dari Garut gitu kan. Dicariin Itu dicari tapi dibunuh. Iya, itu kan pilihannya dua aja. Soalnya dia udah menyakiti. Kalau sakit pokoknya sikat hilang. Iya. Weh, ngeri. Tikam tusuk aja. Iya, 17 juz kan. Bayangkan. Jauhkan bala. Parah. Nah itu yang kita tahu sebagai orang tua yang punya anak. Cowok. Iya kan, cowok. Yang cowok dua ya. Dapat temen yang kayak begitu, strict kayak gitu. Iya. Aduh. Itu emang harusnya ada mungkin hukum Padahal khusus ya. Padahal orang tuanya udah menjaga, ya udah kita menjauh aja. Ya. Dan anaknya juga emang nggak mau gitu kan. Kayak aneh gitu loh, kayak aneh. Tapi emang dari yang membunuh statusnya kayak gitu. Pelakunya gitu. Aduh. Itu makanya cari. Yang baru-baru ya dari Bali emang niat gitu kan. Dan emang sebelum melakukan hal itu dia memantau dulu gitu kan. Memantau dia. Jadi intelijen dulu kan, FBI kan. Intelijen, agent ya. Agent dulu kan, kayak mata-mata kayak film-film gitu kan, MIB. Mata-mata, wah dapat selanya disikat langsung. Iya, dibunuh. Itu kan susah mau keluar dari ikatan itu. Kalau misalkan dia mau aman ya masuk
di circle gitu aja gitu kan. Tetap jadi seperti itu gitu kan. Itulah makanya harusnya Rasulullah ada RUU lah yang ngatur itu. Maksudnya yaudah kayak Rusia aja kalau mau gitu lah. Berarti dihajar. Iya. Cuma kan masalahnya negara kita bukan negara komunis. Tuh. Enggak, walaupun enggak komunis maksudnya ada hukum yang itulah. Ya, tetap aja nanti hukum itu saking banyaknya dipermainkan nantinya. Itulah, kayak ada orang-orang kan banyak orang jago hukum kan mempermainkan undang-undang gitu ya kan. Itu lagi. Itu kayak apa? Nama baik apa sih? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Iya. Banyak kan kayak gitu-gitu kan dimainkan seperti itu gitu loh. Yang konyol lagi yang kasus kalau pian tahu di resto di Jakarta. Dia punya restoran tapi dia dituntut balik sama yang pembelinya. Padahal pembelinya ini yang nyari gara-gara. Nah, ada di beritanya tuh. Dituntut balik 1M. Anjing. Padahal kerugian dia cuma 500.000. Perkara makan gak enak? Perkara makan. Jadi dia pesan makan banyak. Terus lama di ordernya karena banyak, karena rame. Oh iya rame. Nah udah gitu marah-marah dia sama pegawainya kan. Itu pun nggak dibayar, dia langsung kabur. Otomatis punya resto ini kan lapor dan ke polsek kan, ke polsek terdekat dilapor ke orang ini. Nah orang ini emang ternyata yang ini orang kuat nih posisinya. Orang kuat dan maksudnya orang kuat dan punya backingan gitu. Iya. Dituntut balik Pak. Pencemaran nama baik. Kegulung malah yang punya resto. Iya. Padahal kan dia udah punya kerugian makanan tadi 500.000. Dan orang itu nggak bayar. Dibayar setelah ada pelaporan itu dibayar. Nah setelah dibayar dituntut balik. Pencemaran nama baik. Berarti bisa juga boti-boti gitu ya. Nah itu takutnya tetap susah. Takutnya, pencemaran nama baik. Gue nggak boti ini katanya. Iya. Gue normal ini gitu. Gue punya istri nih. Ayo. Wow. Kena kita Pak. Kecuali mungkin sudah ada bukti video ya. Misalkan sudah di heheho ya. Ada videonya. Lalu udah sakit bolak. Tapi malu juga bukan videonya kan. Video kita. Mana buktinya ditonton. Oh bener Bapak ini. Iya Pak. Tolong Pak. Si Aji. Atau udah naik ke DPR dulu baru diangkat kasusnya. Gitu Indonesia lah. Kalau masuk DPR aja baru gercep. Ya ribetnya di situ sih. Birokrasinya ribet. Iya. Berarti intinya minimal tuh kita harus jaga dari keluarga dulu ya. Kalau lingkungan keluarga deh. Keluarga. Kita harus aware dengan keluarga kita. Membentengi dulu deh. Ya, membentengi. Ya kita harus aware dengan keluarga anak-anak kita, istri kita, semua hal yang ada di rumah nih ya, di rumah. Iya. Benteng kita kan di rumah kita kan, benteng. Udah benteng. Kita harus jagain itu. Dia keluar sama siapa, kita harus tahu gitu kan. Ya minimal anak itu cerita ke kita. Iya, betul. Dari anak kan gitu. Cerita terus dia keluar sama siapa, nongkrong gimana gitu. Dan kita harus tahu dan kita juga jadi bapak harus jadi mata-matanya harus kuat gitu. Intelijennya kita kuat gitu kan. Juga itu. Pasang GPS kah? Pasang GPS ya apa kah? Ada lu kepikiran mau beli GPS kah? Dipasang di tas anak lu? Kalau lu mikirnya penyadap. Itu ada langsung. Jadi penyadap ditaruh di mana gitu kan? Di tas kah di mana? Kalau orang yang film-film kan di kancing gitu kan ada kameranya. Nah, itu lebih mahal. Kita nggak sanggup. Pengennya gitu. Jadi kemanapun kita tahu gitu kan. Dan di GPS-nya ada bisa record suara gitu kan. Iya. Ketahuan kayak anting kan. Gitu tuh. Pengennya itu gitu James kayak Bond James Bond. Makanya kalau itu alatnya James Bond caranya gitu kan. Iya, kayaknya harus melek IT juga deh kita. Kayak lebih ngeri makan zaman akhir zaman lah sudah kan kita pasang kan, ini. Kaum itu udah ada dari zaman Nabi Lut sudah. Zaman kapan tuh? Sudah di Quran dijelaskan mereka diazab sedemikian rupa. Zaman Nabi Lut, bayangkan Nabi Lut itu zaman kapan tuh? Iya, berapa abad yang lalu loh sudah. Udah ada. Sudah dia Quran. Itu pun udah diazab dari situ. Laut Merah. Kan akibat orang-orang itu. Iya. Dan iya kan mereka nggak belajar muhasabah dari situ kan. Nah iya nggak mikir gitu. Wah, Laut Merah tuh ya sama Nabi Musa duluan mana duluan Nabi Lut kan. Nah Laut Merah itu kan adalah dulu azabnya orang-orang kaum mereka gitu kan. Jadi Laut Merah. Nah pas zamannya Nabi Musa itu dibelah untuk Firaun kan. Iya. Terus sejarah banget tuh Laut Merah tuh, legend tuh. Kayak dua kota Sodom dan Gomorrah. Nah itu jadi di dalam dasar Laut Merah kan. Sodom. Iya, dari kota itu Sodom. Iya, kota itu zaman Nabi Lut kan, bayangkan. Jadi dikasih nggak belajar sejarah gitu kan. Oh, ini ngeri nih. Maksudnya, waduh, gua nggak boti deh gitu kan. Ini azabnya ngeri gitu loh. Jadi mungkin mereka mendustakan kan. Itu kan dulu. Itu sekarang mana ada katanya kan. Mikirnya paling gitu ya.
Ya manusia gampang dimasukin dengan tadi ada jin boti mungkin. Jin boti mungkin. Ustaz Iqbal itu tanya. Apakah ada jin boti Ustaz? Caranya gimana ngecek jin boti dia? Rukiah aja panggil Ustaz Iqbal. Kalau ada gitu-gitu emang. Ya emang ya itu tadi kita harus aware dengan keluarga kita. Kalau misalkan ada, ya itu harus dirukiah. Iya. Minim rukiah lah. Terus abis itu kita bawa ke psikolog, ke psikiater. Kenapa sih seperti itu gitu. Kejiwaannya itu kan gimana kejiwaannya kan harus dicek dulu. Dan emang paling bener kita harus jadi teman cerita anak. Kita yang jadi psikolognya. Gitu sih. Ya minimal itulah teman-teman. Kita harus aware dengan anggota keluarga. Iya. Kita harus jadi psikolognya, kita harus kalau bisa kita rukiah sih. Ngaji aja belum bisa. Belajar lah. Ngaji masih ikro. Itu pun udah jarang-jarang. Habis Ramadan deh. Ya memang dari skop keluarga dulu kita harus bentengi dengan adanya zaman-zaman berbuat yang lebih parah ya. Ya apa ya? Di luar sana kita nggak bisa ngejaga. Kita nggak bisa kontrol 100% nggak bisa. Nggak bisa. Dia main sama siapapun, kita nggak bisa ini juga gitu. Nggak bisa ngelarang juga namanya dia. Kan kita harus bersosialisasi. Ya kan? Kalau nggak bersosialisasi juga salah juga. Jadinya di rumah nggak bagus juga. Dia kalau misalnya di rumah terus nggak berkembang. Ya betul. Ya kan? Pas dia di dunia kerja bingung. Orang-orang pada maju apa segala macam, dia nggak bingung, dia apa yang mau dikerjain. Ngomongin atasan dikit kena mental, baper, resign, bingung kan? Betul. Dan sedangkan sekarang dunia kerja sekarang kan kayak gitu. Pressure-nya tinggi. Makanya sekarang jadi dia jual kopi aja deh. Nah, banyak kopi shop sekarang. Tapi bagus UMKM. Berkembang. Iya. Cuman bingung. Kebanyakan warung kopi. Iya, sekarang bukan warung kopi, yang pakai sepeda pun ada. Iya ada. Banyak gitu kan, gerobakan gitu. Bahkan bedanya berjejer tuh sebelah-sebelahan. Iya ada. Padahal yang jual kopi juga gitu kan. Kopi beda merek doang ya, padahal kopi apa sih gitu kan. Iya, benar. Sudah agak hilang esensi ngopinya. Karena dia kalau di dunia kerja, pressure nggak kuat. Iya, betul sih. Dan sekarang HRD nyari anak kerja sekarang. Ngeri-ngeri lah, bisa menguasai 4 elemen. Bukan itu satu sih. Ini apa namanya, nggak bisa di pressure. Iya kan ngeri Ben, lihat spesifikasinya kan. Punya motor sendiri, kendaraan sendiri, sanggup ditempatkan di mana saja kan, bisa bekerja dalam tim, siap di pressure tinggi kan, pas 4 elemen. Iya, pas udah bekerja dibentak dikit, besok resign. berat. Tapi memang iya, emang udah akhir zaman ya. Jadi informasi banyak tahu. Terus kitanya juga lebih gampang dapat informasi gitu kan. Chat GPT segala macam, ya kan aman. Teknologi lah ngomongnya. Iya, teknologi. Dan hal-hal yang tadi negatif ya kaum mereka juga makin berkembang biak segala macam gitu kan. Padahal mereka mau mengurangi populasi loh. Ya? Mana bisa mereka bereproduksi? Ya, mengurangi sih emang. Mengurangi. Tapi di luar negeri ada yang hamil. Iya, nitip gitu kan. Nitip dia. Atau mereka adopsi. Maksudnya yang hamil tuh nitip dia. Iya, nitip rahim kan ada sewa rahim kalau di luar lah. Ada. Tapi ya itu, ya anaknya ya jadi gitu-gitu juga. Ya, karena circle kan. Iya. Keluarganya begitu. Ini saya manggilnya papa, ini mama. Tapi papa juga deh. Makanya. Penyanyi dulu kalau pengen tahu yang penyanyi yang Shelby 98, Ricky Martin. Oh iya. Ya, dia nikah tuh. Ricky Martin. Nikah sama cowok dia. Nikah sama cowok. Adopsi anak dia. Adopsi dan dia jadi ibunya kan, jadi perempuannya. Ricky Martin. Padahal wow. Manly padahal. Berbulu. Anjay. Badan kekar. Iya, benar kan? Hits dulu di zaman. Pada zamannya kan 98 tuh di Prancis. Iya, lagu Piala Dunia. Lagu Piala Dunia. Ayo. Soundtracknya. Ricky Martin tuh. Anjay. Jadi idola pian dulu. Dulu ya, keren Ricky Martin lagu-lagunya kan Piala Dunia ya, keren. Ledak pas 2000-an ada berita, nikah sama jenis. Dan udah nikah dengan bangganya gitu kan. Iya, kan. dia nons kan. Nons, iya. Ya, sama kayak ini penyanyi banyak. Itu yang sekarang Oh, si siapa namanya itu? Yang dari Inggris tuh ya? Iya. Aduh, siapa namanya? Sam Smith. Iya. Anjing kan sekarang dari bawahnya jadi dulu klimis loh, bewokan kan? Sekarang iya dulu laki kan? Kayak Ricky Martin jadinya. Itu kan mode-mode gitu yang kita nggak tahu kan, awalnya kan dia brandingnya kan memang laki gitu, manly gitu kan, bewokan kan segala macam, badan kekar. Sekarang lo dia konser jijik. Wow.
Tapi emang dengar-dengar kasus dia menjual jiwanya juga ke kaum si Dajjal satanik kan. Satanik. Iya. Supaya dia naik kan. Ya, naik pamornya. Pamornya naik. Kan menjual jiwanya. Propaganda kan mereka akhirnya kan ngajakin orang ayo jadi boti kan. Ya, kayak gitu. Ngikutin sama banyak. Dan mereka yang boti-boti ini kan akhirnya, panutanku nih. Sudah ibaratnya, dia sudah terkenal di dunia. Oke aja, udah aku ngikutin aja deh. Iya, gitu. Panutan jadinya. Banyak gitu jadinya. Tapi emang baik lagi ya, hal-hal kayak gitu kan ya dari kita sendiri juga sih. Pas kita masuk circle gitu kan. Ngapain anjir, jijik banget orang kayak gini ya. Keluar deh gue. Kalau bisa keluar yang baik-baik ya. Tapi emang takutnya diincar. Orang itu suka udah terlanjur diincar. Nah, itu yang bahaya tuh. Dan rata-rata emang kalau udah diincar itu ngeri, ganas. Iya, sampai menghilangkan nyawa kan. Ganas, banyak sudah kasus kan kayak gitu. Ngilangin nyawa. Iya. Parah. Ya, mudah-mudahan inilah keluarga kita khususnya terlindungilah dari hal-hal yang kayak gitu. Iya, kalau di agama kan suruh baca surat Al-Kahfi. Ya. Ayat 1 sampai 10. Ini Mang Jumat nih, harusnya boro-boro. Ya, makanya diajarin kan biar jauh dari fitnah Dajjal membaca itu. Ya betul. Mungkin fitnah-fitnah seperti itu betul, gitu. Kan melindungi itu gitu kan. Berarti amalin dong. Amalin Al-Kahfi. Harus apa? Ayat 1 sampai 10. Minimal nge-share aja sih di DM. Kan baca lah belum. Kan yang penting niat. Iya. Nah, nge-share pun kan sudah berdakwah. Kalau niat itu istilahnya udah dapat pahala. Minimal 1 dapat ya kan? Iya. Dapat 1 enggak apa-apa, kan dapat pahala. Buat nambahin timbangan nanti kan. Harusnya bertingkat dong. 1 jadi 2 jadi 4. Udah 1 aja deh. 1 aja dulu ya. Niat dulu kumpulin. Entah kapan gitu kan. Jadi udah ini. Udah sudah di akhir nih lah. Jadi intinya kita harus lindungi keluarga ya. Perkuat lingkungan. Perkuat benteng di keluarga. Ya, benteng di rumah sendiri. Dekat dengan agama. Kan agama menjauhkan yang kayak gitu loh. Sebenarnya itu agama ya kalau kita misalkan nggak bisa ngajarin anak kita, minimal kita kasih contoh. Ya. Kasih contoh ke keluarga kita. Maksudnya kita kan contoh. Betul. Contoh dari anak kita. Kita memperlakukan istri kita itu kan contoh juga tuh. Role model kan. Role model. Oh ya kita ini ke ibu gitu kan. Terus perlakuan ibunya juga bagus gitu kan. Terus kalau misalkan emang nggak bisa ngasih ajaran agama ya kita bawa aja ke kayak pengajian gitu-gitu. Iya, betul. Circle-nya ya dijaga lah. Ya. Saling jaga. Emang intinya benteng di rumah ini yang kita harus jagain dulu gitu. Betul. Circle-nya di situ. Maksudnya lingkungan lah, ngomongin lingkungan. Biar kuat di internal dulu. Jadi kalau misalkan ada anak negatif, dia pasti cerita dulu gitu kan kita. Betul. Dan sebelum hal itu terjadi kita tahu gitu udah ada bibit-bibitnya ini. Kita udah aware nih. Kita udah kayak gini nih cari sikap kita kan gitu loh kan. Harapannya gitu. Ya mudah-mudahan disambit nggak ada bot ya. Mudah-mudahan. Ya aman lah sambit. Iya. Itulah harapan kita bersama. Harapannya gitu. Kita ya kalau lu sih mengkampanyekan ya anti bot ya emang sudah ada contoh kaum Nabi Lut kan ngapain gitu loh. Maksudnya ya dijauhi enggak, maksudnya kita ajak untuk kembali deh. Ya kan? Ya, nasihatin. Pada fitrahnya laki-laki. Ya. Kalau misalnya ada teman yang kayak gitu, lu nasihatin. Ya. Kembali ke fitrahnya. Kalau ada mau ya udah. Dibiasakan enggak? Oke, mungkin pembahasan kita cukup sampai sini kan. Kalau ada tema-tema lain dari boleh lempar tema. Bang, bahas ini, Bang. Oke. Kita bahas. Ini kan sambil diskusi aja kita. Iya, kita diskusi warung kopi lah ya. Kita bukan yang orang bener juga kok. Iya. Masih belajar juga gitu kan. Masih belajar, kadang belajar ikro juga. Iya, orang masih belajar ikro. Kita bukan orang baik, cuman kita belajar menjadi orang baik. Iya, belajar untuk menjadi lebih baik. Karena kita punya anak juga, jadi role model juga di rumah gitu kan. Jadi sampai kebablasan lah. Ya. Harapannya itulah. Oke. Tutup. Oke, sekian dari kami obrolan bapak-bapak gabut. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang membuat sensitif ya. Kalau misalkan open diskusi, kita diskusi, ayo gitu kan. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.